Pemerintah mencatatkan pembiayaan anggaran APBN 2026 mencapai Rp164,2 triliun per 28 Februari 2026. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, posisi pembiayaan ini menurun 33,2% dibandingkan pembiayaan anggaran pada periode yang sama tahun lalu, Rp246 triliun atau sekitar 47,1% terhadap APBN. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut mengambil porsi 22,3% dari target defisit APBN sebesar Rp832,2 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengumumkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN per Februari 2026 defisit sebesar Rp135,7 triliun. Adapun realisasi itu setara dengan 0,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibandingkan jumlah pengeluaran atau belanja negara. Dari sisi pendapatan negara sampai dengan 28 Februari 2026 mencapai Rp358 triliun. Sementara belanja negara terrealisasi sebesar Rp493,8 triliun. Pendapatan ini tumbuh 12,8% secara tahunan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pemerintah belum mau buru-buru membahas pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Saat ini, yang mau difokuskan adalah penyelesaian restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terlebih dahulu. Menurutnya, pembahasan restrukturisasi masih terus berjalan. Pembahasan itu dilakukannya oleh CEO Danantara Rosan Roslani dan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Baginya, sebelum jauh bicara roadmap dan persiapan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, lebih baik masalah di proyek sebelumnya diselesaikan terlebih dahulu. Meski demikian, AHY menekankan pengkajian pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang berada di bawah koordinasinya. Pemerintah menurutnya percaya kereta cepat akan lebih efektif dirasakan manfaatnya jika lintasannya lebih panjang dari yang sudah ada saat ini. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK, Hasan Fauzi, mengatakan pihaknya tengah mendalami 27 kasus pelanggaran di pasar modal. Penindakan pelanggaran akan dilakukan secara terukur untuk meningkatkan disiplin terhadap pelaku pasar modal. Hasan mengatakan 27 kasus tersebut tidak hanya menyangkut banyak dugaan pelanggaran di pasar modal. Pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan juga penyelidikan. Hasan menambahkan penindakan dilakukan agar pelaku pasar bisa terus memperbaiki diri. Ia mengimbau seluruh pihak untuk patuh terhadap aturan dan tidak melakukan aktivitas yang merujuk pada pelanggaran pidana. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM melalui Posko Nasional Ramadan dan Idul Fitri 2026 mencatat bahwa konsumsi bahan bakar minyak atau BBM, khususnya jenis bensin akan mengalami peningkatan hingga 12% selama periode tersebut. Ketua Posko Nasional Sektor SDM Ramadan dan Idul Fitri 2026, Erika Retnowati menyampaikan bahwa selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Persero menyiagakan sebanyak 125 terminal BBM, 7.888 SPBU, dan 72 DPPU, serta menyediakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan permintaan BBM tertinggi. Adapun diproyeksikan kebutuhan BBM selama periode posko ini dibuka, diperkirakan untuk gasolin atau bensin akan mengalami kenaikan hingga 12% dari kondisi normal. Di sisi lain, untuk liquefied petroleum gas, Kementerian SDM dalam hal ini Ditjen Migas dan Pertamina juga menyiagakan 40 terminal LPG, 757 SPBE, dan 6.662 agen LPG. Prognosa ketahanan stok LPG dalam kondisi aman dan kondisi LPG ini dipertahankan tetap stabil selama periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri serta kesiapan agen dan juga pangkalan LPG siaga 24 jam khususnya di wilayah dengan demand yang tinggi.
Harga bensin di Amerika Serikat terus melonjak hingga mencapai 3,58 dolar Amerika Serikat atau Rp60.315 per galon pada Rabu 11 Maret 2026. Angka itu merupakan titik tertinggi sejak Mei 2024 karena perang dengan Iran telah memicu kekhawatiran pasokan. Gangguan ekspor minyak Timur Tengah melalui Selat Hormuz telah menyebabkan lonjakan harga bahan bakar minyak atau BBM di seluruh dunia, mengancam dompet konsumen dan mengganggu aktivitas ekonomi global. Hal itu dapat menimbulkan resiko besar bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pemilihan paruh waktu pada November 2026 karena bertolak belakang dengan janji kampanyenya untuk menurunkan biaya energi. Harga rata-rata bensin di Amerika Serikat telah melonjak hampir 60 sen sejak keputusan Trump bergabung dengan Israel untuk menyerang Iran pada 28 Februari 2026. Kenaikan 20% hanya dalam waktu 11 hari lebih cepat dibandingkan lonjakan harga pada 4 tahun lalu saat Rusia menginvasi Ukraina. Kenaikan harga diperkirakan masih terjadi dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, banyak kapal yang tertahan di Selat Hormuz dan Amerika Serikat sedang menjalani transisi penjualan bensin musim panas yang pembakarannya lebih bersih tetapi lebih mahal untuk diproduksi.